Baik teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epri Bagus Irtanto, NPM 2017 22 20 10 95. Di sini saya mau mempresentasikan tugas seminar saya dengan judul Analisa Kuat Tekan Tanah Bebas terhadap Peningkatan Nilai Parameter Jalan Poros TSM. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Tanah merupakan bagian penting dalam suatu konstruksi yang mempunyai fungsi penyangga konstruksi di atasnya. Bahan penyusun tanah berupa himpunan mineral, bahan organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas yang terletak di atas batuan dasar. Berdasarkan letak geografis suatu tempat, jenis tanah, karakteristik, dan sifat tanah, tidak semua jenis tanah itu sama sehingga belum tentu tanah tersebut baik digunakan untuk pendukung kekuatan struktur. Tanah di dataran rendah umumnya terdiri dari sedimentasi halus atau tanah eluvial, sehingga untuk membangun infrastruktur dengan spesifikasi tertentu dihadapkan pada dua imperatif, yaitu mengganti tanah jelek atau memperbaiki tanah yang sehingga dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Salah satunya dengan melakukan stabilisasi tanah. B. Rumusan masalah. Bagian karakteristik tanah digunakan pada penelitian. Bagaimana pengaruh tekanan terhadap peningkatan nilai parameter kuat tekan bebas pada tanah yang distabilkan. C. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk menganalisis karakteristik tanah yang digunakan pada jalan poros TSM, untuk mengetahui tekanan tanah bebas terhadap peningkatan nilai parameter kuat tekan bebas pada tanah di jalan poros TSM. Stabilisasi tanah adalah suatu cara yang digunakan untuk mengubah atau memperbaiki sifat tanah dasar, sehingga diharapkan tanah dasar tersebut mutunya dapat lebih baik. Tersebut dimaksud juga untuk dapat meningkatkan kemampuan daya dukung tanah dasar terhadap konstruksi yang akan digunakan di atasnya, seperti menggunakan metode mekanik dan kimiawi. Contohnya metode mekanik seperti mencampur dengan jenis tanah yang lain, tetapi jarak yang diambil berdekatan agar lebih ekonomis. Contoh menggunakan metode kimiawi seperti mencampurkan tanah dasar yang ditingkatkan mutunya dengan mendapatkan stabilizing engine atau Portland semen. D. Batasan masalah. Agar penelitian dapat berjalan efektif, dapat mencari sasaran yang diinginkan, maka penelitian dibatasi pada melakukan pengujian terhadap variasi tanah jalan poros TSM. Penelitian ini hanya meneliti tanah yang bersifat fisis, tidak meneliti unsur kimia tanah tersebut. Sifat fisis mekanis tanah yang dianalisis adalah pengujian berat jenis, pengujian kadar air, pengujian analisis saringan dan hidrometer, pengujian batas-batas Atterbeck, pengujian pemadatan, pengujian kuat tekan bebas. Tanah himpunan material, bahan organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas yang terletak di atas batuan dasar. Pembentukan tanah dari batuan induknya dapat berupa proses fisik maupun kimia. Proses pembentukan tanah secara fisik yang mengubah batuan menjadi partikel-partikel yang sangat kecil terjadi akibat pengaruh erosi, angin, air, es, dan manusia, atau hancuran partikel tanah akibat perubahan suhu atau cuaca. Partikel-partikel mungkin membentuk bulat, bergerigi, maupun bentuk-bentuk diantaranya umumnya. Pelapukan akibat proses kimia dapat terjadi oleh pengaruh oksigen, karbon dioksida, dan air yang mengandung asam atau alkali, dan proses kimia lainnya. Sistem klasifikasi kesatuan tanah
adalah sistem yang bisa digunakan untuk merencanakan lapangan udara dan untuk spesifikasi pekerjaan tanah untuk jalan. Karena berdasarkan hasil-hasil percobaan laboratorium yang pada umumnya banyak dipakai secara meluas. Sifat struktur tanah dan sistem ini menempatkan tanah dalam 3 kelompok. Tanah berbutir kasar seperti kerikil dan kerikil lolos saringan nomor 200. Tanah berbutir halus seperti lanau, pasiran, lanau lempung, dan lanau anorganis dengan plastisitas relatif rendah. Lolos saringan nomor 200. Tanah organis seperti tanah humus dan tanah lumpur dengan tekstur organis yang tinggi. Komponen umum dari tanah ini adalah partikel daun, rumput, dahan, atau bahan-bahan yang bergas lainnya. Lokasi penelitian. Metode penelitian ini bersifat eksperimen yang dilakukan di laboratorium teknik sipil dengan cara memperbaiki sampel tanah yang diambil dari lapangan dengan menggunakan bahan aditif berupa silika foam. Lokasi yang akan dijadikan penelitian adalah Jalan Poros TSM, Kabupaten Merauke. Metode pengumpulan data. Penyusunan tugas ini adalah berdasarkan data yang diperoleh dari penyusun, adapun data tersebut diperoleh dengan metode sebagai berikut. Pengamatan langsung dengan hasil yang menunjang pemahaman terhadap data yang diperoleh, yaitu kondisi tanah yang kurang baik. Pengambilan tanah asli. Sampel tanah asli diambil untuk digunakan dalam pengujian berupa pengecekan kandungan mineral tanah. Dan pengambilan sampel tanah asli tidak boleh mengalami perubahan mekanis dari tanah tersebut. Pengambilan sampel tanah dilakukan pada kedalaman 0,5 meter dari muka tanah asli. Agar tanah tersebut tidak mengalami perubahan sifat mekanis, pengambilan sampel tanah menggunakan tabung berbentuk silinder dengan diameter tertentu. Setelah tabung diangkat, harus ditutup rapat dengan plastik agar tidak mengurangi kadar airnya akibat penguapan. Dasar pengambilan sampel menggunakan tangan atau hand core boring. Ujian laboratorium seperti uji berat isi dan kadar air, uji batas-batas Hatterbeck, uji hidrometer, dan uji kompaksi. Alur penelitian mulai pengambilan tanah asli, pengujian tanah, pengujian berat isi, kadar air, batas Hatterbeck, hidrometer, kompaksi. Pembuatan persiapan benda uji, proses pengujian, hasil analisa, kesimpulan, dan selesai. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilakan. Baru ini yang mulai antri di bank ini yang mereka dapetin bantuan dari BPUM ini kan ini banyak loh masalah. Tidak boleh. Dia tidak ada tahun berikutnya. Di TSM itu masih ada yang itu kah? Jalan tanah? Tidak ada, cuman dia punya jalan itu udah agak menurun di bagian tikungan situ, Kak. Bukan dari Semangga 1 sini? Bukan, di mau arah Semangga 3, Kak. Orang ke Semangga 3? Ya. Sebelum tikungan? Oh, ada penurunan tanahnya, jalannya ada penurunan. Ada. Halo? Ya, Kak. Yang nanti diambil sampel pas yang ada itu aja kah? Yang ada penurunan itu aja? Tempat ya, ambil sampelnya? Iya, Mas. Panjang berapa Hebri itu perkiraan? Sekitar yang mengalami penurunan. Malam Kak Teddy.
cuma dorong aja kamu Sekitar ingat 10 meter ya. 100 kilo nggak ada. Yes. Halo. Ya, halo. Iya Mas, bagaimana? Enggak, itu ada berapa meter kira-kira yang mengalami penurunan? Sekitar Panjang kan? 5 sampai 10 meter. Jadi yang diambil cuma titik situ aja. Iya. Ini kalau pertama itu Mas. bisa jabatannya dipotong. Lu tadi apa tadi tuh punya judul apa? Bebas terhadap nilai parameter jalan poros TSM. Itu banyak orang. Mandor balik dulu lagi orang yang. Ini tanah bebas yang di tempat penurunan itu. Iya Pak. Dong. Ada itu dong. Katanya polisi tembak beradom itu kan? Mungkin jaringan itu. Tanya. Ya, bagaimana Eri? Halo. Itu sudah ada Halo. suara. Ya. Ya. Saya mau tanya di ini ya punyamu apa sajakah parameter yang akan kau lakukan atau yang akan dianalisa dari variabel penelitianmu? Oh. Apa aja begitu? Mungkin saya jelaskan mungkin yang saya apa tadi teliti ini ada di sini macam berat isi, kadar air, baik hidrometer dan kompaksi. Bagaimana Eri? Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama Eri. Saya masih bisa bertanya, Kak? Saya duluan nih. Oh, wah, berarti Ricky, Kak? Marta toh. Oh, Marta, ya bagaimana Marta? Oh, saya dari tadi, Pele. Ini sudah metode penelitianmu yang nomor 4 sama 5 sudah. itu. Yang barusan Eri tanya. Yang apa? Yang nomor 4 sama 5 tuh hidrometer sama Kompaksi. Bisa salah. Itu maksudnya apakah hidrometer apa, kompaksi itu apa? Hidrometer ini metode ini mengacu pengaturan dari distribusi ukuran butir tanah yang lolos saringan 200. Analisis hidrometer adalah metode untuk menghitung distribusi ukuran butir tanah berdasarkan sedimentasi tanah dalam air, kadang disebut juga sedimentasi. Sedangkan kompaksi adalah untuk mendapatkan kadar air optimum dan isi kering maksimum pada suatu proses pemadatan. Mungkin begitu, Marta. Terus menurutmu itu bedanya gimana cara pengujiannya nanti? Kalau untuk cara pengujiannya kan, kalau hidrometer ini kita mencarinya itu untuk menghitung distribusi ukuran butir tanah. Itu berdasarkan sedimentasi tanah dalam air. Kandungan dalam tanah itu seperti apa begitu. Sedangkan yang kompaksi ini kan untuk proses pemadatan. Jadi pemadatan tanah itu bagaimana prosesnya seperti itu. Perbedaannya itu. Kalau untuk hidrometer ukuran butir, kalau kompaksi untuk kan berat kepadatan tanah. Mungkin bisa diterima atau ada tambahan atau sanggahan yang kurang betul. Berarti kalau kerja dibayar, kalau enggak ya sudah. Halo Marta. Halo Hebri.
Jadi kalau uji hidrometer itu kok cuman uji butir tanahnya, terus kalau yang uji kompaksi cuman uji Kepadatan tanah. kepadatannya atau Ya, kepadatan tanah. Oh, iya sudah bro. Oke sudah. Terima kasih. Sama-sama.